Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan yang menyangkut tema-tema tentang edukasi maupun dunia bisnis. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita angkat yaitu tentang orientasi pada pelanggan. Atau kalau kita mengalih bahasakannya ke dalam bahasa Inggris, itu dapat disebut dengan istilah customer oriented. Orientasi pada pelanggan ini merupakan suatu pendekatan yang ada di dalam dunia bisnis, yang mana mengutamakan kepentingan dan juga kebutuhan pelanggan di atas kepentingan perusahaan. Nah, kalau kita berbicara lebih jauh tentang orientasi pada pelanggan ini, maka sejatinya di dalam praktik bisnisnya, orientasi pada pelanggan ini di dalamnya memuat beberapa elemen yang amat penting. Di antara beberapa elemen tersebut, yang pertama yaitu tentang bagaimana suatu perusahaan menempatkan pelanggannya sebagai prioritas, yang mana perusahaan haruslah selalu mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan juga bertindak dengan cara-cara yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Ini adalah elemen yang pertama. Kemudian elemen yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan dilakukannya secara terus-menerus berbagai perbaikan, yang mana perusahaan dalam hal ini haruslah selalu untuk berupaya menemukan berbagai cara-cara baru untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan memastikan bahwa tim penjualan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut juga selalu mengikuti dan menjalankan praktik-praktik penjualan yang baik. Kemudian elemen berikutnya yang berkaitan dengan suatu premis bahwa perusahaan haruslah fokus pada hal-hal positif. Kita tahu bahwa perusahaan itu akan merasa sangat berkepentingan untuk selalu mencari cara guna meningkatkan pengalaman pelanggannya, sekaligus memastikan bahwa setiap interaksi memiliki sifat yang positif. Dengan demikian, maka perusahaan tersebut akan lebih leluasa di dalam mencari berbagai strategi untuk memuaskan pelanggannya. Dan elemen berikutnya yaitu tentang umpan balik. Berkaitan dengan umpan balik ini, perusahaan haruslah terus berupaya
untuk mendengarkan tentang apa yang pelanggan inginkan, yang pelanggan butuhkan, yang pelanggan katakan tentang pengalaman mereka, dan menggunakan umpan balik ini untuk melakukan berbagai kegiatan penyempurnaan. Itulah beberapa elemen penting yang ada di dalam orientasi pada pelanggan ini. Nah, selanjutnya mungkin muncul suatu pertanyaan tentang mengapa orientasi pada pelanggan ini begitu pentingnya bagi suatu entitas bisnis ataupun katakanlah perusahaan. Ternyata ada beberapa alasan tentang pentingnya konsep tentang orientasi pada pelanggan ini. Yang pertama, dengan adanya konsep orientasi pada pelanggan, maka perusahaan akan lebih mudah untuk menjaga pelanggan yang telah ada daripada mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Kita semua tahu bahwa semua perusahaan sejatinya dapat mengembangkan bisnisnya dengan meningkatkan kemampuan dalam mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Akan tetapi perlu diingat bahwa akan lebih mudah untuk mempertahankan pelanggan yang telah ada daripada mencari pelanggan baru. Dan salah satu cara yang cukup baik yaitu dengan memberikan berbagai layanan kepada pelanggan dengan cepat dan luar biasa. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua tentang pentingnya konsep orientasi pada pelanggan ini yaitu bahwa konsep ini mampu meningkatkan reputasi bisnis perusahaan. Perusahaan yang memiliki orientasi dengan konsep menitik beratkan pada pelanggan memiliki kecenderungan untuk mendapatkan reputasi yang lebih baik di mata pelanggannya dan juga calon pelanggannya. Ini tentu dapat meningkatkan kepercayaan dan juga loyalitas pelanggan serta tentunya menarik pelanggan-pelanggan baru. Kemudian alasan penting berikutnya yaitu yang berkaitan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan retensi pelanggan. Dengan meningkatkan retensi pelanggan, maka tentunya akan pula meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kita paham bahwa hampir semua pelanggan menginginkan solusi yang paling tepat ketika mereka menghadapi suatu permasalahan. Oleh sebab itulah, dengan memberikan respon dan juga sekaligus solusi yang paling tepat dan juga cepat merupakan suatu kunci utama dalam mempertahankan pelanggan dan juga menciptakan
pengalaman-pengalaman positif bagi pelanggan. Kemudian yang keempat, dengan adanya konsep orientasi pada pelanggan ini, maka ini akan membantu perusahaan agar lebih inovatif. Dengan memperhatikan pada umpan balik dari pelanggan, maka suatu perusahaan akan dapat mengidentifikasikan berbagai peluang untuk meningkatkan produk-produk, baik itu berupa barang ataupun layanan untuk pelanggannya. Tentu saja ini akan dapat membantu perusahaan agar tetap kompetitif dalam peta persaingan yang terus saja semakin tajam. Alasan berikutnya, bahwa konsep orientasi pada pelanggan ini juga akan membantu perusahaan dalam rangka memahami kondisi pasar dan kebutuhan pelanggan. Dengan pemahaman yang baik tentang kebutuhan pelanggan ini, maka perusahaan akan dapat mengembangkan produk-produknya sehingga akan lebih relevan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Ini tentu saja akan dapat meningkatkan kepuasan pelanggannya, sekaligus mendorong mereka untuk melakukan aktivitas yang disebut dengan pembelian berulang. Kemudian yang keenam, bahwa dengan konsep orientasi pada pelanggan ini juga akan membantu perusahaan dalam rangka membangun hubungan yang lebih kuat dan intens dengan pelanggannya. Kita tahu juga bahwa pelanggan memiliki kecenderungan untuk menjadi pelanggan yang loyal manakala mereka telah merasakan bahwa mereka dihargai dan juga dilayani dengan prima. Pelanggan yang loyal ini juga memiliki kecenderungan untuk tanpa paksaan mereka akan merekomendasikan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita kepada orang lain. Itulah beberapa alasan tentang krusialnya konsep tentang pelanggan yang harus menjadi prioritas ini. Lantas, mungkin ada pertanyaan yang muncul dalam benak kita tentang bagaimana cara, metode untuk mulai suatu usaha mengutamakan pelanggannya. Yang pertama, kalau kita ingin mengutamakan pelanggan, berorientasi yang lebih besar pada pelanggan kita, maka kita harus memahami secara mendalam tentang pelanggan itu sendiri. Kita bisa saja melakukan suatu riset pasar agar kita bisa memahami berbagai aspek tentang pelanggan. Bisa jadi aspek yang menyangkut tentang demografi, yang menyangkut tentang perilaku, atau yang berkaitan dengan preferensi pelanggan. Dalam hal lain, kita ataupun perusahaan juga dapat membuat suatu persona pelanggan yang mendeskripsikan karakteristik
dan juga kebutuhan mereka. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita harus membuka suatu pola komunikasi yang terbuka dengan pelanggan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Misalnya saja, perusahaan haruslah berinteraksi secara aktif dengan pelanggan melalui berbagai saluran, seperti melalui saluran media sosial, survei, ataupun melalui beberapa kegiatan yang menunjukkan suatu aktivitas pertemuan langsung dengan mereka. Perusahaan dalam hal ini juga harus mampu untuk mendengarkan apa yang menjadi umpan balik dari pelanggan. Dan umpan balik ini kita harus seksamakan dengan benar-benar mengedepankan fokus guna menanggapinya dengan cepat. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mengambil suatu langkah yang berkenaan dengan pengembangan produk-produk yang kita hasilkan agar lebih relevan. Dalam hal ini, perusahaan haruslah mempertimbangkan tentang pengembangan produk, utamanya yang dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan atau memenuhi keinginan mereka. Perusahaan juga harus menggunakan wawasan yang dimilikinya, utamanya dari riset pasar dan juga dari umpan balik pelanggan, untuk mengembangkan produk-produk yang dihasilkannya agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang keempat, perusahaan juga bisa mengambil suatu metode ataupun cara dengan melakukan pelatihan bagi karyawannya tentang orientasi pelanggan ini. Yang berkenaan dengan ini, perusahaan melatih karyawannya untuk berinteraksi dengan pelanggan dengan mengedepankan sikap-sikap yang menunjukkan keramahan dan juga kepenuhhatian dalam konsep pelayanan. Perusahaan juga harus mengedukasi karyawannya tentang pentingnya orientasi untuk pelanggan ini dan bagaimana mereka dapat berkontribusi positif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kelima, perusahaan juga dapat mengambil cara dengan melakukan pengukuran kinerja berbasis pada pelanggan. Yang berkaitan dengan pengukuran kinerja berbasis pelanggan ini, perusahaan dapat mengidentifikasikan matrik-matrik yang relevan untuk mengukur kepuasan pelanggan ini. Misalnya saja dengan menggunakan NRS atau juga dengan menggunakan Customer Satisfaction Score. Ini penting sekali. Atau bisa juga dengan Net Promoter Score. Ini akan lebih memudahkan. Dan untuk pengukuran kinerja berbasis pelanggan ini, perusahaan juga harus memantau secara teratur tentang kinerja dengan mengacu kepada matrik-matrik yang ada, sekaligus mengambil berbagai tindakan jika itu memang diperlukan.
Dan yang keenam, perusahaan dalam rangka mengedepankan pelanggan sebagai orientasi utamanya, yaitu dengan melakukan penyesuaian strategi bisnisnya. Perusahaan dalam hal ini dapat saja meninjau ulang strategi bisnis yang telah dijalankannya dan memastikan bahwa semua langkah yang telah dan akan diambil itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Atau perusahaan juga harus bisa menyesuaikan strategi pemasarannya, strategi penjualannya, maupun dengan inovasi yang diciptakannya, dengan mengutamakan pada hal-hal yang menomorsatukan kepuasan pelanggannya. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang orientasi pada pelanggan, customer oriented. Mudah-mudahan pembahasan yang teramat singkat ini akan lebih memperluas cakrawala keilmuan kita, utamanya dalam bidang edukasi dan bisnis. Kita akan lanjutkannya dengan membahas berbagai tema di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.